semua atau ada yang absen? Hadir semua, Bu. Bagus ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang yang berdoa. Saya oke kepada Grace, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Grace. Coba diperhatikan bangkunya apakah ada sampah atau masih belum rapi. Tadi dulu udah Bu. Siapa nih masih ingat materi kita minggu lalu? Oke, kepada Sarah. Materi kita minggu lalu itu, Bu, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, siapa nih masih ingat apa itu larutan elektrolit dan non elektrolit? Saya Bu. Kepada Grace. Larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, bagus ya. Kita beri tepuk tangan kepada Grace. Nah, masih bagus sekali. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan non elektrolit larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, adapun hubungannya dengan materi kita pada hari ini yang dimana asam basa kuat itu termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat yang dimana dia akan terionisasi dengan sempurna. Begitu juga dengan asam basa lemah yang dimana dia hanya terionisasi sebagian. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang dimana setelah mengikuti pembelajaran peserta didik mampu menentukan konsep asam basa menurut teori yang dimana teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis yang dimana ini dengan sikap jujur ingin tahu disiplin, teliti, kreatif, bekerja sama dan juga dengan komunikasi. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, Ibu akan memberikan gambar, kemudian kalian mengamatinya. Lalu itu kalian akan memberikan pertanyaan muncul. Setelah itu, Ibu akan membagi kelompok menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok 1 yaitu Sarah dan Catherine, kelompok 2 Grace dan Catherine. Kemudian Ibu akan membagi LKPD yang dimana LKPD-nya nanti ada 4 soal. Yang dimana 2 soal dijawab oleh kelompok 1, kemudian 2 soal dijawab oleh kelompok 2. Lalu kita diskusi, kemudian presentasi dan tanya jawab. Lalu ada kesimpulan dan Ibu akan memberikan tugas. Nah, silahkan diperhatikan gambar Ibu. Setelah lihat gambar, pertanyaan apa yang muncul ketika anak-anak melihat gambar tersebut? Kepada Teresia. Ketika saya perhatikan gambarnya itu, mengapa definisi asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis bisa berbeda-beda? Bukankah seharusnya konsep asam basa itu hanya satu saja? Nah, pertanyaan Teresia sangat bagus ya. Nah, kemudian apa jawaban sementara dari Teresia? Jawaban sementaranya itu, Bu, memang masing-masing ilmuwan mengembangkan konsep ini dari sudut pandang yang berbeda-beda dan untuk konteks reaksi yang berbeda pula. Arrhenius fokus pada larutan garam, sedangkan Bronsted-Lowry memperluasnya pada transfer proton dan Lewis melihat reaksi interaksi pasangan elektron. Perbedaan ini justru membantu kita memahami reaksi kimia dalam konteks yang lebih luas. Nah, bagus sekali ya. Apakah masih ada pertanyaan yang muncul? Baik, kepada Catherine. Pertanyaan saya, Bu, kalau misalkan suatu zat itu dikatakan asam menurut si Bronsted-Lowry, apakah itu juga pasti asam kalau menurut si Lewis dan Arrhenius gitu? Nah, bagus sekali. Menurut Catherine, apa jawaban sementaranya? Menurut saya belum tentu ya, Bu, karena kalau misalkan NH4+ itu merupakan asam, kalau menurut Bronsted-Lowry karena itu bisa menyumbangkan proton, sedangkan kalau Bagus ya pertanyaan dari anak-anak Ibu. Selanjutnya Ibu akan membagi LKPD. Dan setelah Ibu membagi LKPD ini, kalian akan diskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD tersebut. Ibu kasih waktunya 15 menit ya. ya, Bu. Kepada
kepada kelompok 2 apakah ada pendapat? Kepada kelompok 1. Bagaimana kepada anak-anak ibu? Apakah sudah selesai mengisi LKPD-nya? Sudah, Bu. Bagus ya. Kepada kelompok 1 dipersilakan dipresentasikan hasilnya. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Dari pertanyaan yang pertama yaitu berdasarkan pemahaman kalian dari gambar pasangkan definisi asam dan basa yang benar menurut teori Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Jadi untuk yang pertama itu kan ada dalam kotak asam itu melepaskan H+ dan basa itu melepaskan ion OH-. Jadi itu merupakan teori dari si Arrhenius. Kemudian kalau dia asam yang memberikan proton H dan basa menerima proton H itu merupakan teori menurut Bronsted, Lowry. Dan asam yang menerima elektron dan sedangkan basa itu memberi elektron itu merupakan teori dari Lewis. Menurut saya. Adalah nomor 2 itu memang soalnya perhatikan zat di bawah ini. Yang pertama ada HBr, yang kedua NH, yang ketiga Fe, OH3, dan yang terakhir tertulis nota. Pertama ada HBr. HBr ini menghasilkan H+ tambah Br minus, itu menghasilkan reaksi asam. Yang kedua NH. NH ini menghasilkan NH+ tambah OH minus, yang reaksinya basa. Yang ketiga ada FeOH3 menghasilkan Fe13 tambah 3 OH minus disebut basa, dan yang terakhir H2SO4 menghasilkan 2H+ tambah SO4 12 itu disebut asam. Nah, bagaimana pada kelompok 2? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Baik, kepada Teresia. Saya dari kelompok 2 izin bertanya. Coba berikan contoh reaksi asam basa menurut teori Lewis dan jelaskan siapa yang berperan sebagai asam dan basa. Nah, kepada kelompok 1 silakan. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, di mana pertanyaan itu kan berikan contoh dari reaksi asam basa menurut teori Lewis dan jelaskan siapa yang berperan sebagai asam dan basa. Nah, contohnya itu kami ambil dari reaksi antara NH3 dan BF3, di mana reaksi dari kedua ini akan menghasilkan BF3 tambah NH3. Jadi di sini NH3 akan bertindak sebagai basa, Lewis, sedangkan si BF3 itu bertindak sebagai asam karena dia menerima pasangan elektronnya. Nah, kepada kelompok 2 bagaimana? Jawabannya benar ya, yang dimana itu NH3 bertindak sebagai basa, sedangkan BF3 itu bertindak sebagai asam. Dari teori Lewis itu yang dimana dia basa itu menyumbangkan pasangan elektron, sedangkan asam dia menerima pasangan elektron. Baik, selanjutnya dipresentasi oleh kelompok 2. Kepada kelompok 1 diperhatikan ya. Ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan soal yang ada dalam LKPD, yaitu soal nomor 3. Berdasarkan konsep asam basa Bronsted-Lowry, tentukan asam dan basa dari senyawa berikut. Yang A ada HF bereaksi dengan H2O menghasilkan F- ditambah H3O+, yang dimana HF merupakan asam, H2O merupakan basa, F- merupakan basa konjugasi, dan H3O+ merupakan asam konjugasi. Lalu soal yang B, HCO3- bereaksi dengan NH4+ menghasilkan H2CO3 ditambah NH3, yang dimana HCO3- merupakan basa, HCO3- merupakan basa, NH
NH4+ merupakan asam, H2CO3 merupakan asam konjugasi, dan NH3 merupakan basa konjugasi. Selanjutnya itu nomor yang terakhir, yaitu berdasarkan konsep asam Lewis dari reaksi bawah ini tentukanlah manakah yang kita sebagai asam dan basa. Nah, di sini ada reaksinya itu H positif bereaksi dengan NH3 menghasilkan NH4 positif. Dalam hal ini H positif adalah asam, sedangkan NH3 adalah basa. Kemudian itu hasil reaksi dari kedua itu yaitu NH4 positif. Kemudian reaksi yang kedua itu NH3 bereaksi dengan BF menghasilkan NH3BF. Nah, NH3 dalam hal ini merupakan basa dan BF adalah basa asam. Demikian presentasi dari kelompok kami kembalikan kepada Ibu. Nah, bagus ya. Kepada kelompok 1, apakah ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Baik, kepada Sarah. Karena di sini saya mau bertanya, tapi sebelumnya seperti yang kita ketahui analogi itu kan tidak memiliki INOA. Jadi kenapa tadi kita ditentukan sebagai basa menurut teori Bronsted-Lowell? Baik, kepada kelompok 2, apakah bisa menjawab? Nah, pertanyaan tadi mengapa NH3 dikategorikan sebagai basa padahal tidak memiliki ion OH-. Itu karena NH3 dapat menerima proton dari H positif dari asam untuk membentuk NH4 positif. Ini sesuai dengan definisi bahwa menurut Bronsted-Lowell yaitu zat menerima proton. Nah, bagaimana kepada kelompok 1, apakah dapat menerimanya? Nah, bagus sekali ya, yang dimana NH3 itu menerima proton H positif, yang dimana ini sebagai asam akan menjadi NH4 positif. Maka ini sesuai dengan asam basa menurut Bronsted-Lowell. Nah, kita berikan applause kepada kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan berdiri. Selanjutnya Ibu akan menambahi sedikit yang dimana teori asam basa ini tadi ada 3. Yang dimana yang pertama itu teori asam basa Arrhenius. Arrhenius ini jika menjadi sebagai asam, dia adalah zat yang jika dimasukkan ke dalam air, zat tersebut dapat menghasilkan ion hidrogen atau H positif. Sedangkan senyawa basa dia dimana zat yang jika dimasukkan ke dalam air, zat tersebut menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Selanjutnya itu asam basa menurut Bronsted-Lowell, yang dimana dia menjelaskan asam adalah sebagai donor H positif, sedangkan basa dia aseptor H positif. Kemudian selanjutnya itu teori asam basa menurut Lewis, yang dimana asam menurut Lewis itu aseptor pasangan elektron, sedangkan basa dia adalah donor pasangan elektron. Nah, bagaimana kepada anak-anak Ibu, apakah sudah paham? Paham, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Setelah belajar kita tadi, siapa nih yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Pada Catherine, dipersilakan. Jadi berdasarkan pembelajaran kita hari ini kita belajar tentang asam basa, Bu. Di mana kita belajar dari 3 ahli, ada Bronsted-Lowell, Lewis, dan Arrhenius. Kalau menurut Arrhenius, asam itu kalau dia melepaskan H+, sedangkan basa dia melepaskan ion OH-. Kemudian kalau dia menurut Lewis, asam itu menerima elektron, sedangkan basa memberi elektron. Bagus ya yang dijelaskan oleh Catherine tadi, kita beri. Nah, hari ini kita belajar tentang 3 teori asam basa, yang dimana yang pertama itu tentang Arrhenius, yang kedua Bronsted-Lowell, kemudian yang ketiga itu Lewis. Dan Lewis itu ialah asam sebagai melepaskan H positif, sedangkan basa dia itu melepaskan OH-. Sedangkan menurut Bronsted-Lowell, asam itu sebagai melepas proton, sedangkan basa dia menerima proton. Kemudian itu dalam teori Lewis, yang dimana asam itu adalah aseptor pasangan elektron, sedangkan basa dia itu mendonor